Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan tayangan saya Teguh di sore yang cerah ya, cerah lagi nih. Memang cerah banget ini, sorenya cerah ini. Saya ada di lingkungan gedung pusat Universitas Gadjah Mada. Aduh, gedung yang membuat dingin rasanya ya, teman-teman sekalian, karena ini gedung alma mater yang kita bangga-banggakan begitu ya. Kita sangat senang sekali ada di sini. Dan begini teman-teman, jadi saya kembali sore ini kepingin cerita ini teman-teman sekalian, kepingin cerita tentang hal-hal yang terkait dengan proses donor ya. Kembali, jangan bosan teman-teman, ini donor lagi nih teman-teman, khususnya di saat pandemi yang sekarang ya. Sekarang kondisi pandemi itu jumlah pendonor itu mengalami tekanan, artinya jumlahnya menurun banget. Kenapa begitu? Iya, karena beberapa teman-teman donor kan harus tetap di rumah, menjaga kontak, mengurangi keluar rumah, sehingga apa? Sehingga akhirnya kemudian kebutuhan darah akhirnya tidak bisa sepenuhnya terpenuhi seperti sebelum saat-saat pandemi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dimanapun saya kira sekarang, di rumah sakit manapun sekarang, dan juga di teman-teman unit transfusi darah yang lain mungkin juga terjadi, saya kira bahwa beberapa kemudian terpaksa harus menggunakan darah dari anggota keluarga pasiennya. Itu yang kita sebut dengan donor keluarga. Nah, donor keluarga itu ibarat buah si malakama. Loh, kok begitu sebegitunya? Iya teman-teman. Jadi kenapa menjadi buah si malakama? Karena tentu akan ada satu sisi kita menjadi memang dibutuhkan, baik dari sisi kondisi yang seperti sekarang sedang pandemi ini, ataupun memang kondisi sakitnya pasien. Tetapi di sisi yang lain juga bisa menjadi sebuah risiko yang harusnya bisa diantisipasi, tetapi kalau di Indonesia belum memungkinkan. Nanti saya cerita sedikit teman-teman. Nah, kenapa ini menjadi butuh donor keluarga? Karena kalau misalnya dari donor yang sifatnya sukarela, donor yang reguler, donor yang sudah rutin donor kemudian mengalami penurunan jumlah, maka kebutuhan transfusi untuk pasien-pasien tertentu ya terpaksa harus kemudian ada anggota pasien yang kemudian menjadi donor. Mungkin sudah biasa donor, alhamdulillah, tetapi mungkin juga belum pernah jadi donor. Nah, sehingga kita perlu melihat, perlu mencermati apakah memang donor keluarga ini menjadi pilihan yang sudah benar ataukah belum. Begini teman-teman, ada pemahaman mendasar bahwa donor sukarela reguler sudah rutin mendonorkan itu tetap jauh lebih baik dibandingkan donor keluarga. Wah, itu kadang-kadang berlawanan dengan pemahaman dari keluarga. Kadang-kadang, maksud saya, kadang-kadang ada keluarga yang punya pemahaman, wah, saya kalau itu saya minta donornya dari anak saya minta donornya dari mertua saya, maaf, mertua ya, biasanya bukan mertuanya ya, dari menantu saya gitu misalnya. Kadang-kadang demikian. Tapi sebenarnya teman-teman, bahwa ya pemahaman yang sebenarnya adalah dari donor sukarela itu tetap akan lebih baik dari banyak sisi. Salah satu sisi yang paling mudah adalah dari risiko. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa risiko donor keluarga yang sebenarnya punya infeksi tertentu, penyakit tertentu, itu malah tidak ketahuan karena nggak ada gejala apa-apa. Tapi begitu dia sekali donor, barulah ketahuan dia memiliki risiko infeksi tertentu, yang itu artinya memiliki risiko untuk ditularkan atau dipindahkan kepada pasiennya. Nah, itulah teman-teman, makanya dalam konteks ini ya saya yakin di tempat-tempat di UTD dimanapun ya akan berusaha mendapatkan donor sukarela. Makanya kita berusaha menggunakan kegiatan mobil unit, donor di tempat instansi atau di hotel atau di sekolahan dan seterusnya. Dulu memang itu mudah, sekarang menjadi tidak mudah lagi. Oleh karena itu teman-teman, monggo nih teman-teman yang selama ini donor, jangan lupa untuk tetap donor, karena mohon tetap donor, karena kebutuhan darah itu tetap ada, tidak bisa dikurangi, tidak bisa terjadi. Oleh karena itu ya harus ada orang yang berkenan untuk memberikan
darah untuk donor. Nah, banyak bukti-bukti yang mengatakan bahwa donor sukarela akan lebih baik, tetap lebih baik dibandingkan donor keluarga. Cuman memang teman-teman, ada kasus tertentu, penyakit tertentu di mana yang dibutuhkan akhirnya memang menjadi donor keluarga. Contohnya apa? Contohnya adalah pasien-pasien dengan transfusi atau penyakit yang membutuhkan transfusi yang secara terus-menerus, sehingga dia reguler, transfusi terus gitu. Orang yang transfusinya sudah banyak banget, pasien maksud saya, sudah banyak transfusi, maka ada risiko bahwa dia kemudian suatu waktu, suatu hari darah donor yang akan ditransfusikan itu sifatnya inkompatibel, maksudnya nggak cocok. Ketidakcocokan ini disebabkan karena pasiennya akhirnya sudah membentuk atau membuat zat kekebalan atau antibodi terhadap antigen-antigen yang kemarin masuk dari siapa? Dari donor. Kan satu orang sama satu orang yang lain itu sudah beda golongan darahnya. Golongan darah ABO-nya mungkin sama, resus D-nya mungkin sama, tetapi golongan darah yang lain, masih ada 3 bulan golongan darah yang lain, pasti tidak akan ada yang semuanya sama persis. Sehingga apa? Risiko membentuk antibodi atau zat kekebalan terhadap antigen dari donor yang sudah pernah ditransfusikan tetap akan bisa terjadi. Nah, pada pasien-pasien yang akhirnya tidak cocok dengan donor, sudah dicoba beberapa donor, misalnya bahkan sampai 5 sampai 10 donor dicoba tapi nggak cocok semuanya, maka menjadi pilihan juga akhirnya kita bisa mencoba donor keluarga. Mungkin menjadi pertanyaan, donor keluarga itu siapa sih? Pokoknya yang kita mau ada keluarga yang sedarah, begitu ya. Jadi maksudnya misalnya sakit ayah gitu ya, ayahnya, maka donor keluarga itu ya misalnya bukan dari istrinya, tapi dari anaknya atau dari cucunya atau dari kakak adiknya pasien, itu namanya donor keluarga. Kalau dari istrinya ya bukan donor keluarga namanya, ya keluarga tapi bukan yang sedarah, itu akan beda. Nah, kadang-kadang pada beberapa kondisi maka diperlukan atau dipilih donor keluarga sebagai pilihan. Nah, tapi apakah bahaya? Apakah bahayanya? Tadi disinfeksi enggak ternyata teman-teman. Jadi di donor keluarga pun ada bahaya lain yang mengancam sebenarnya. Cuman kasusnya tidak tinggi atau tidak banyak. Tetapi sebagai sebuah risiko itu harus kita pertimbangkan. Risikonya apa? Risikonya adalah bahasa kerennya itu graft versus host disease, GVHD. Ya, penyakit ini penyakit yang tidak banyak atas munculnya, tapi begitu muncul maka risikonya bisa fatal. Nah, ini bisa muncul kalau ada sel, misalnya sel leukosit dari donor yang kemudian bisa merusak organ atau sel dari pasiennya. Karena memang mirip, karena ada hubungan keluarga mirip, makanya di negara-negara yang sudah maju, kalau itu donor yang bukan donor, darah yang diberi oleh berasal dari donor anggota keluarga yang sedarah, maka darahnya harus dilakukan iradiasi. Waduh, kok diiradiasi? Iya. Darah donor yang diiradiasi itu tujuannya adalah untuk meng-knock out-kan atau mematikan sel leukosit punyanya donornya. Loh, bukannya yang mau ditransfusikan bukan leukosit, yang ditransfusikan adalah PRC misalnya eritrositnya, iya betul, tetapi dalam PRC mungkin masih akan ada kontaminasi atau campuran sel leukosit berapapun jumlahnya. Nah, kalau donornya adalah donor yang dari keluarga, maka idealnya sebenarnya kalau fasilitasnya memungkinkan, biayanya juga memungkinkan, maka dilakukan tindakan radiasi. Pada apa? Bukan pada donornya, bukan, tapi pada komponen darahnya. Jadi bukan pada orangnya, tapi pada komponen darahnya. Tujuannya apa? Supaya dari komponen darah, misalnya sel darah merah tadi komponennya, sel darah putihnya atau leukositnya dimatikan, di-knock out-kan oleh tindakan radiasi, namanya iradiasi. Tentu sudah ada aturannya teman-teman, mengiradiasi itu tidak hanya asal diradiasi, enggak, ada dosisnya biasanya 25 mg, ada satuannya. 25 mg ada di center dari kantong, nggak boleh, tapi di pusatnya dosisnya segitu. Sehingga dengan itu maka harapannya sel-selnya akan mati saat ditransfusikan bersama dengan sel eritrosit ke tubuh, maka risiko terjadinya graft versus host disease menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Itulah teman-teman, ini cerita sekilas, ternyata
donor keluarga itu ya ada plus minusnya, ada kebutuhan di satu sisi, tetapi ada risiko juga di sisi yang lainnya. Makanya teman-teman memang kalau satu tidak ada indikasi minta donor keluarga, ya jangan berusaha cari donor keluarga. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, ya nggak usah langsung saya minta donor dari keluarga, jangan pede dulu. Fakta menunjukkan bahwa darah dari donor keluarga itu angkanya yang mengalami positif atau reaktif terhadap penyakit infeksi tertentu itu lebih tinggi teman-teman dibandingkan dari donor yang suka. Ya kok bisa itu? Iya, donor keluarga belum tentu sudah rutin, kadang-kadang baru sekali donor karena keluarganya sakit, belum pernah donor sama sekali. Sebenarnya donor rutin dia 2 bulan 3 bulan udah donor, dan setiap donor akan diperiksa screening terhadap penyakit infeksinya, sehingga pasti akan lebih tinggi dari donor keluarga, bisa kita pahami sekali. Nah, kecuali pada kondisi tertentu seperti tadi saya sampaikan teman-teman, sakit tertentu yang membutuhkan komponen darah yang yang cocok, sementara dicoba dengan donor lain sudah nggak ada yang cocok, bahkan ya sekian donor nggak ada yang cocok, baru kita coba dengan donor yang keluarga, termasuk pasien-pasien dengan autoimun, ya, pasien-pasien yang membentuk antibodi, atau maka kita salah satunya mencoba dengan diuji kecocokan dengan darah dari keluarga. Itu sekali lagi teman-teman yang saya ceritakan sore hari ini, di sore yang cerah ya, cerah ini sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini hal kecil tapi menambah wawasan teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk tetap gabung dengan tayangan-tayangan saya berikutnya. Dan kesempatan yang baik juga saya terima kasih teman-teman, banyak subscribe dalam waktu hari-hari ini, sangat banget, peningkatannya sangat tinggi. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya supaya tetap terupdate tayangan-tayangan dari saya gitu teman-teman. Begitu ya teman-teman, sore hari ini hal kecil tetapi mudah-mudahan sekali lagi menambah wawasan kita bersama. Demikian teman-teman, ciao, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.